Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Deden Iftahul Hidayat di channel DMH Media. Adik-adik semua, di video kali ini kakak akan membahas mengenai jalur PMDP. Semua jalur PMDP akan kakak bahas di sini, dari apa itu jalur PMDP, bagaimana penilaiannya, apa saja yang diseleksikannya, dan sistemnya seperti apa. So, kamu simak video ini sampai akhir ya, supaya kamu mendapatkan manfaat dari video kali ini. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Sipen Maru Simama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Sipen Maru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VVIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Baik adik-adik, langsung saja. Jadi PMDP itu adalah singkatan dari penelusuran minat dan prestasi. Di mana PMDP ini adalah seleksi masuk Poltekkes dengan menggunakan nilai raport dan prestasi jika ada. Untuk PMDP ini dilaksanakan oleh masing-masing Poltekkesnya. Jadi nanti adik daftar ke website Poltekkesnya langsung ya. Tidak diadakan secara serentak di seluruh Poltekkes di Indonesia, tapi diadakan secara mandiri oleh masing-masing Poltekkesnya. Kemudian nilai apa saja yang digunakan di jalur PMDP ini? Nah, nilai yang digunakan di jalur PMDP adalah tergantung Poltekkesnya. Karena tadi kata kakak juga, kalau PMDP ini diadain oleh masing-masing Poltekkes, tentunya kebijakan Poltekkesnya itu tentu ada perbedaan. Meskipun memang banyak yang sama di setiap Poltekkesnya, tetapi ada perbedaannya. Namun secara umum untuk persyaratan dan nilai yang digunakan untuk jalur PMDP ini adalah yang pertama, kamu harus lulusan kelas 12 pada tahun tersebut ya. Kemudian yang kedua, kamu lulusan dari SMA, MA jurusan IPA, IPS, bahasa juga bisa ya. Kemudian dari SMK dengan jurusan yang relevan. Maksudnya jurusan yang relevan itu adalah jurusan SMK yang sesuai dengan jurusan yang ada di Poltekkes. Lalu tinggi badan, dan lain sebagainya itu menyesuaikan. Kemudian kamu wajib mengupload nilai raport kamu dan prestasi jika ada. Prestasinya itu bisa akademik dan non-akademik. Selagi prestasinya minimal tingkat kabupaten atau kota itu bisa dicantumkan ya adik-adik. Untuk nilai raport yang diupload, jika Poltekkesnya menerima dari SMA, MA, SMK, jurusan IPA, IPS maupun SMK yang relevan, maka nilai raport yang diupload adalah semua nilai raport adik-adik dengan nilai minimal 75.
Jika kurang dari 75, maka otomatis kamu akan gagal nanti di seleksi pemberkasan PMDP. Lalu selanjutnya, yang diutamakan di PMDP ini adalah nilai mata pelajaran umumnya. Ada 3, yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ketiga nilai itu akan jadi pembanding dengan jurusan-jurusan lain. Karena kan kalau SMK, SMA dari jurusan IPA, IPS, SMK jurusan-jurusan tertentu, pasti nilai rapotnya itu, mata pelajarannya itu berbeda-beda. Nah, yang jadi perbandingannya adalah nilai maplo umum tadi. Ingat, nilai rapot tadi semua mata pelajaran digunakan dengan nilai minimal 75. Tetapi ada juga Poltekkes yang meminimalkan nilai kalian 70, tidak harus 75. Lalu sebagai nilai tambahan, kamu juga bisa mencantumkan atau melampirkan prestasi akademik dan non-akademik yang kamu punya, yang kamu peroleh selama di SMA. Dan itu bisa menjadi penambahan nilai kamu. Selain itu juga, kamu harus mencantumkan akreditasi sekolah. Kalau akreditasi sekolah kamu A, apalagi A+, itu akan diperhitungkan besar sekali di jalur PMDP ini. Dan juga sekarang DPTK ya. Jika kamu dari daerah DPTK, maka kamu akan diperhitungkan di jalur PMDP ini. Kenapa? Karena DPTK ini tenaga kesehatannya sangat kurang di wilayah tersebut, sehingga lulusan-lulusannya nanti akan dibutuhkan banget di daerahnya. Dan ini juga menunjang program dari Kementerian Kesehatan tentang pemerataan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu Kak, selanjutnya setelah apa saja yang dinilai dan apa saja yang diinput dan apa saja persyaratannya, Kak, untuk jalur PMDP ini berapa persen sih yang diambil? Oke, jadi untuk jalur PMDP ini yang diambil adalah sebanyak 30% dari total kuota yang ada di jurusan yang kamu pilih. Misalnya jurusan yang kamu pilih ada 80 kuotanya ya secara keseluruhan. Nah, 30% itu akan diambil untuk jalur PMDP. Maka kurang lebih 24 orang akan lolos melalui jalur PMDP. Dan sisanya itu akan untuk jalur Simama dan Mandiri. Yang paling besar itu di jalur Simama. Kurang lebih 50-60% masuk ke jalur Simama. So, buat kamu, kenapa harus persiapan Simama? Karena peluangnya lebih besar di Simama ini ya. Nah, adik-adik, itu dia pembahasan mengenai jalur PMDP secara keseluruhan ya, yang banyak ditanyakan nih oleh adik-adik. Jadi PMDP ini diadakan oleh masing-masing Poltekkesnya ya. Nanti adik daftar ke website Poltekkesnya langsung. Lalu lengkapi tadi persyaratannya, ada nilai rapot, prestasi jika ada, kemudian akreditasi sekolah, dan lain sebagainya, data-data yang harus kamu input. Tinggal baca aja panduan pendaftaran di Poltekkes yang kamu tuju. Dan terakhir, banyak juga yang nanya nih, Kak, apakah saya bisa mendaftar di banyak Poltekkes di jalur PMDP? Tentunya bisa. Ada bisa daftar di Poltekkes Jogja, Poltekkes Surabaya, tapi ada nanti daftar lagi ke masing-masing Poltekkesnya. Jadi bayar lagi pendaftaran, isi lagi persyaratannya di masing-masing Poltekkesnya. Dan silahkan Ade bisa mendaftar, itu juga kalau diizinin oleh sekolah Ade ya, karena biasanya sekolah itu ada yang membatasi muridnya untuk mendaftar ke PTN. Kenapa? Apalagi untuk jalur rapot. Kenapa? Karena nanti akan berpotensi menyebabkan kampus atau sekolah kalian di blacklist oleh kampusnya ya, yang kamu tolak nanti. Nah, mungkin itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kamu bergabung di grupnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan yang ingin membeli bukunya silahkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.